Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Yang saya hormati Bapak Mustaqib, ya, pembina Rohis, dan yang saya sayangi adik-adik pelajar SMA Negeri 3 dan juga beberapa pelajar undangan dari SMA negeri yang lain atau SMA swasta yang lain. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Siang hari ini kita akan ngebahas dua jenis generasi yang sangat bertolak belakang. Satu adalah generasi pecundang, yang satu adalah generasi pemenang. Sudah terlalu banyak berita-berita di telinga kita, dari televisi, dari radio, dari koran, dari banyak orang ngomong tentang betapa remaja itu nakal, betapa remaja itu banyak melakukan kemaksiatan, betapa remaja itu begini, betapa remaja itu begitu. Kemarin saya diundang di sebuah kota namanya Karawang. Saya lihat di televisi lokal waktu saya berada di sebuah lokasi, kemudian di situ ada berita mencengangkan seorang anak SD kelas 1 pulang-pulang, mohon maaf, sudah membawa celana dalamnya dan dalam kondisi, mohon maaf, alat kelaminnya bersibah darah karena diperkosa oleh seorang laki-laki putus sekolah. Berita-berita kayak gitu mungkin sangat banyak sekali di telinga kita. Kita dengar ada remaja ikut pertandingan sepak bola, melihat, menonton sebagai supporter, di tengah jalan mati terkapar karena batu terlempar kena kepalanya. Padahal kalau seandainya dia ditanya sama pemain bolanya, "Mas, pemain bola, kamu kenal nggak sama yang mati ini?" "Enggak." Padahal dia bela mati-matian untuk diri kamu, tapi kamu yang dibela justru tidak mengenalnya. Inilah yang kita sebut dengan sesuatu yang membuat hari ini kita merasa prihatin. Apa yang terjadi dengan remaja kita? Selalunya orang bicara seperti itu, seolah-olah kemudian kita ini jauh sekali dari agama kita. Tanya ke teman-teman kamu di sekolah yang sama, mungkin di sekolah yang beda, apa yang mereka bicarakan semuanya lebih banyak kepada hal-hal yang menjurus kepada hura-hura. Tontonannya, kalau nggak anak jalanan, kita bersemi di musim cherry, ya. Bacaannya kalau bukan komik, mungkin novel, orang berbondong-bondong ngirim WA, broadcast, ya. Mari kita saksikan film secara berjamaah, ya. Yang akhwat di belakang, yang ikhwan di depan, ya. Kita lihat film Islami, bla bla bla. Tapi ketika mereka bicara tentang umat ini, mereka bicara tentang masjid, kenapa sepi? Mereka bicara kenapa khotib Jumatnya hanya itu saja. Mereka bicara kenapa jamaahnya nggak nambah-nambah, cuma segitu-gitu doang. Mereka bicara tentang bagaimana caranya mengajak teman-temannya kepada Islam. Jarang di antara kita yang kemudian mau menekuni masalah-masalah seperti itu. Coba kalian lihat di jalanan, ketika seseorang remaja menjadi seorang anak punk misalnya, dia pakai baju ala anak punk, atau mungkin dia ikut dark metal, dia mungkin ikut heavy metal, dia mungkin ikut grunge, dia mungkin ikut gerakan-gerakan hip hop atau yang lain. Lihat betapa mereka sangat pede. Pakai bajunya juga baju seperti itu, mereka nggak masalah. Diloi koncone itu, pelan goyang ngono to, wirang tengi tren bro. Ya kan? Memang saya lagi ngetren iki kuwi malah sing melu-melu tren, ya, katrok, malah harus lagi katrok, ya kan? Sementara ketika kita melazimi Islam, menjadi seorang muslim, kita tidak bisa sepede mereka. Lagi dilok niku ning masjid terus sih apa to kowe? Ya. Malah ning masjid dilokke, ya kan? Kowe ngaji terus sih golek apa to kowe? Ya kan? Ketika kita nilainya buruk, yang disalahkan masjidnya. Loh, bilang malah tau, mereka ning masjid terus kok. Ya. Saya pernah lihat ada seorang pakai baju My Trip, My Adventures. Tulisan di belakangnya itu, jangan di rumah aja, Indonesia itu indah. Saya kepikiran, jangan di rumah aja, masjid itu indah, ya. Betapa banyak orang memilih sholat di rumah dan tidak mau sholat di masjid. Betapa orang memilih sholat di rumah dan kemudian imami bojone, memang kita sakinah banget, sing lanang imami, sing wedok ning mburi. Ada semua wong lanang imami bojone, sing masjid sopo?
Masa ini masjid berbujang-bujang dok, ya kan? Ada ibu-ibu datang ke rumah saya, Ustaz, kalau masjid di depan kami. Padahal itu rumahnya dengan rumah saya paling depan itu perumahan, rumah saya itu masuk kampung. Dia bilang masjid kami itu sepi. Kadang-kadang maghrib nggak ada imamnya. Kita akhirnya nyuruh anak kecil imam, anak SD kelas 1 kon imam. Karena apa? Yang cowok-cowok gede nggak ada. Imam malah teko, baru itu apa bu? Ya. Kenapa? Remajanya nggak ada. Remajanya pada kemana?